Coba jujur, berapa kali kita dengar kata Salafi Wahabi sesat? Di warung kopi, di media sosial, bahkan kadang di mimbar masjid. Label itu dilemparkan begitu saja, seolah Salafi adalah aliran baru yang menyesatkan umat. Tapi benarkah begitu? Apakah benar Salafi Wahabi itu sesat? Atau jangan-jangan selama ini kita hanya menelan stigma tanpa pernah meneliti fakta? Mari kita bongkar semuanya di sini. 1. Salafi bukan aliran baru. Salafi bukanlah mazhab baru, bukan pula sekte sempalan. Salafi artinya kembali kepada ajaran salafus syali, yaitu generasi terbaik umat Islam, sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, mengikuti salaf itu bukan membuat aliran baru, tapi justru kembali ke sumber Islam yang asli. Kalau ada yang bilang sesat, maka yang dianggap sesat sebenarnya bukan salafi, tapi generasi emas yang dipuji Nabi sendiri. 2. Kenapa disebut Wahabi? Istilah Wahabi sering dipakai sebagai stigma untuk menakut-nakuti umat. Padahal, sebutan itu merujuk pada dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, seorang ulama dari Najd yang menyeru manusia kembali ke tauhid murni, membersihkan Islam dari syirik, bid'ah, dan khurafat. Beliau tidak pernah mendirikan aliran baru. Kitab-kitabnya penuh dalil dari Al-Quran dan hadits. Banyak ulama besar yang memuji dakwah beliau. Jadi istilah Wahabi sesat hanyalah propaganda musuh dakwah tauhid agar umat menjauh. Terutamanya mereka para pembenci itu adalah ahlul bid'ah. Mereka merasa terusik dengan dakwah yang murni. Mereka senang melakukan ritual yang tidak pernah dicontohkan Nabi, seperti memuja kubur dan lain sebagainya. 3. Mengapa dituduh sesat? Ada beberapa alasan kenapa Salafi sering dilabeli sesat. Karena menolak tradisi bid'ah. Misalnya tahlilan, maulid, atau amalan tanpa dalil. Ketika Salafi mengingatkan dengan dalil, sebagian orang merasa tersinggung lalu balik menuduh sesat. Karena konsisten dalam tauhid. Salafi menolak tawasul kepada kuburan, menolak syirik kecil maupun besar. Padahal ini bukan ajaran baru, tapi inti Islam sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berbeda dengan arus mayoritas. Sejarah menunjukkan yang sedikit sering dianggap salah. Nabi Nuh hanya diikuti segelintir orang, sementara kaumnya menuduh beliau sesat. 4. Ulama dunia mengakui. Banyak ulama internasional yang justru menegaskan bahwa manhaj salaf adalah jalan lurus. Syekh bin Baz, mantan mufti Saudi, dikenal sangat lembut dan dihormati dunia Islam. Syekh Al-Albani, ahli hadits besar abad 20, banyak dipuji keilmuannya meski beliau seorang salafi. Bahkan ulama non-Saudi seperti Syekh Shalih Al-Fauzan menekankan mengikuti salaf adalah penyelamat dari perpecahan umat. Kalau benar sesat, mungkinkah ulama besar sedunia mendukung manhaj ini? 5. Salafi itu lurus, bukan keras. Salah kaprah yang lain, orang mengira salafi keras dan kaku. Padahal, keras terhadap bid'ah bukan berarti kasar kepada manusia. Salafi justru sangat menekankan adab, kesabaran, dan akhlak mulia. Seorang salafi sejati akan tegas dalam tauhid, tapi lembut dalam muamalah. Mereka dilarang memberontak kepada penguasa, dilarang mencaci, dilarang mengkafirkan sembarangan. Kalau ada individu yang kasar, itu bukan wajah asli salafi, tapi kekhilafan pribadi. Jadi, apakah salafi Wahabi itu sesat? Jawabannya jelas, tidak. Justru salafi adalah usaha untuk kembali ke jalan yang paling lurus, jalan yang dipuji Nabi, jalan yang diikuti para sahabat. Fitnah, stigma, dan tuduhan sesat hanyalah ujian bagi dakwah tauhid. Maka, bagi yang sedang istiqamah di atas manhaj salaf, jangan gentar. Ingat firman Allah, dan janganlah kamu merasa hina, dan janganlah bersedih hati, kamu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran, Surah Ali Imran ayat 139.